Are you ready, Boots? Are you ready, Boots? Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gue Nyurali. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja semua. Oke, di kesempatan kali ini gue pengen bahas soal, gue pengen bahas tes Portimo. Tapi bukan hasil tesnya ya, bukan hasil tesnya, tapi lebih apa yang gue lihat di bagian motornya itu. Ada yang baru-baru di tes Portimo kemarin gitu loh. Dan ada yang bawa itu tuh yang bagian belakang tuh ada yang lucu, tahu apaan tuh, tapi ya gue pengen bahas aja dah langsung. Yang pertama langsung dari tim Yamaha, turun cuman pakai 2 motor dan ya kita bisa lihat speed oke, ada udah mulai nambah, masih oke lah menurut gue. Speednya udah bisa nyaingin, ya mungkin bisa nyaingin Ducati, mungkin tapi gue nggak tahu. Dan ya tapi jujur kalau misalkan ditanya hasil ini jauh di bawah ekspektasi gue sebenarnya. Posisinya 17 sama 20 ini bencana menurut gue, tapi kalau sekedar tes aja belum tentu ibaratnya pas hasil balapan kayak gimana. Dan ini baru sekedar ya tes aja sih. Dan akhirnya mereka bawa fairing baru, aero fairing, yang bagian atas lebih lebar dari bagian bawahnya. Itu gue ngeliat performanya lumayan meningkat, bahkan di sesi tes kedua itu bisa ada di top 3 bahkan. Dan ya oke lah, oke menurut gue fairingnya. Cuman ini masih jadi komplain juga buat Quartararo sama si Frankie Morbidelli. Tapi menurut gue ya hasilnya juga kalau misalkan cuman di sesi tes juga ya belum ketahuan juga gitu loh hasil balapan. Cuman ini jadi hasil positif juga gitu loh. Kalau aero fairing yang baru ya bakal kita lihat gitu loh di sesi balapan apakah bakal berhasil atau tidak. Dan yang winglet depannya kita bakal lihat, bakal ngikutin ya hampir semua ngikutin Ducati lah pokoknya di musim ini. Semua tim pabrikan tim gregetan gua. Pokoknya kita bakal lihat hasilnya kayak gimana. Serem. Next itu ada Honda. Honda gue juga bingung gue mau ngomong dari mana sama Honda gitu loh. Honda aja dari awal itu bisa gue bilang milih motornya aja pusing, keliengan. Dia bawa sampai 4 motor. Akhirnya Marquez pilih 1 motor. Itu 1 motor itu aja pun yang dia pilih hasilnya belum tentu bagus cuy. Hasilnya jujur aja jelek loh. Bahkan ya Alberto Puig sendiri bilang, Alberto Puig itu pesimis soal gelar buat musim ini. Dan pendapat dia buat musim ini aja ya gue nggak bisa komen apa-apa gitu loh. Kalau misalkan hasilnya kayak gini masih kurang gitu loh, dari segi performa kita masih kalah jauh. Apalagi ya 2023 ini kan banyak inovasi baru gitu loh. Dan di sini ada front claw yang menurut gue bisa jadi agak oke lah menurut gue. Dari segi akselerasi bakal oke, mungkin ada front claw-nya. Terus habis itu ada windshield-nya yang menurut gue, dan ditambah swing arm dari aluminium Kalex yang bisa gue bilang masih belum ketemu secara setup yang pas gitu loh. Harus bisa di setting sedikit sih. Itu aja sih menurut gue dari Honda. Ini juga jadi komplain buat Mark. Ini kalau kita motor kita begini, ini sulit nih buat seenggaknya buat fight podium aja sulit. Jujur, semenjak ditinggal Mark ini Honda tuh kesusahan, bakal nanti kaku. 2021 aja dalam kondisi cedera aja yang ngegendong Marquez semua. Sisanya mana? Tidak ada. Dan ujung-ujungnya ya 2023 ini jujur keteteran banget Honda. Marquez pun udah ya kita bakal lihat lah hasilnya kayak gimana. Ya itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang ya komen-komen aja ya. Gue juga kurang paham teknologi pak. Kalau
aero fairing gini. Masalahnya bagian dalam motor nih. Komen di bawah ya kalau misalkan ada yang kurang ini. Itu. Next ada Aprilia. Langsung aja ke Aprilia RSGP. Pesan nih gue kalau bahas Aprilia, banyak inovasi yang ini gara-gara Aprilia juga gue seneng ngulik-ngulik sedikit sih, nggak terlalu banyak juga. Cuman kalau bahas Aprilia tuh kayaknya seru aja. Ada yang baru, fairing ground effect V2 point-nya. Wah gila, keren banget dah sebutannya. Terus habis itu ada sepasang swing arm spoon. Itu oke lah, swing arm spoon ibaratnya. Itu oke di bagian bawah, nggak tahu bagian atas, bagian bawah gue nggak ngerti. Tapi ada ditambah S-duct dari di front claw-nya yang tentu bakal bikin motor lebih detail fisik yang lebih tertara dan dilihat bisa dilihat jelas lah di bagian mananya. Kalau lu pada perhatiin dari sisi tes itu oke lah penampilan Aprilia dari segi motor ya. Kalau dari segi hasil menurut gue oke aja kok, karena kan ini masih sesi tes dan dari hasil balapan kita juga belum tahu, dan balapan juga baru bakal dimulai minggu depan gitu loh. Dan di sini gue pengen bisa bilang Aprilia ini inovasinya banyak banget, apalagi ya hasil sesi tes juga bersaing lah antara satu sama lain dari tim Aprilianya ini, dari Miguel Oliveira, terus habis itu Maverick sama Alexis Spargaro, ditambah si Raul Fernandez juga. Menurut gue dia masih perlu banyak belajar lagi gimana cara kendalin motor Aprilia ini. Dan tapi hasilnya menurut gue cukup oke dan cukup menarik. Apakah Aprilia bakal bisa fight buat championship? Tapi gue rasa bisa sih, karena dengan banyaknya inovasi yang dia dikeluarin Aprilia ya kan, mulai ngikut-ngikut ke arah Ducati nih, emang karena motor Italia sih ya. Tapi ya oke lah menurut gue si Aprilia ini, karena emang dari 2015 ngedevelop nih motor udah kayak sampai yang sekarang gokil sih. Dan ya berikutnya ada KTM. Langsung aja ya ke KTM, KTM dan Tech 3. Ya ada yang paket full komplit nih ibaratnya, aero body full weapon, dan ditambah ada winglet depan yang menurut gua hampir sama kayak Ducati, hampir lah yang ngikutin Ducati lah ibaratnya. Logo kan ground effect-nya dari sisi samping itu fairing plus diffuser downwash duct-nya oke. Tapi jujur dari segi tampilan motor oke. Tapi kalau dari segi hasil tes itu jauh lumayan jauh lah, belum terlalu kelihatan. Tapi apakah bakal bisa berkembang? Menurut gue bisa dikembangin lagi ini. Jadi ibaratnya belum terlalu nongol banget lah kalau di sesi tes ini. Tapi ya sebisa mungkin Aprilia harus banyak kembangin lagi apa yang harusnya dia bisa. Dan ya masa di ajang lain lu oke, tapi di MotoGP kayak empon-potan kan nggak juga. Ibaratnya musim lalu aja masih oke gitu loh, dan sekarang musim ini mereka agak kesusahan di sesi tes. Dan gua harap di sesi balapan nanti bakal raih hasil yang bagus. Dan hasil sesi tes kemarin menurut gue secara keseluruhan Red Bull kurang, dan paket komplitnya padahal dia bawa semua ground effect, terus habis itu ditambah fairing, ditambah diffuser downwash duct-nya, banyak lah ibaratnya gitu. Next yang terakhir ini Ducati ya, gue nggak bisa komen apa-apa kalau ngomongin Ducati ya. Udah oke lah pokoknya. Mulai dari ada yang versi aero body gitu kan, ada 2 motor loh ini. Ditambah lagi ada yang khusus buat aero fairing, terus diffuser downwash duct-nya, wah pusing, banyak lah. Ditambah ya motor satelitnya pakai aero body yang pakai ground effect gitu kayak Aprilia. Kita ngelihatnya udah kayak wah yaudah ini sih motor paling oke lah buat sekarang ini gitu loh. Dan dari semua pembalapnya itu masukannya oke semua.
ya hasilnya positif lah buat para pembalap Ducati gitu. Mulai dari Pecco, Jorge Martin, terus habis itu Johan Zarco. Jangan lupa walaupun itu pakai mesin 22 ya, si Luca Marini sama Marco Bezzecchi. Yang itu menurut gua mereka berdua juga cukup oke di hasil sesi tes kemarin, dan Ducati ini memang belum ada lawannya buat musim depan. Tapi gue berharap susah buat dibendung nih kayak Ducati buat musim depan nih. Tapi ya di balapan minggu depan gue berharapnya ada perlawanan lah dari para tim lain buat ngejar Ducati, karena Ducati ini secara pengembangan nih cepat banget loh, cepet lebih maju lah ibaratnya, karena kan ya gila lu duitnya nggak terbatas, agak gimana gitu ya iya sih ya, gue nggak mau nyalain Ducati juga karena banyak duit gitu, karena kan yang bawanya kan motornya motor Asia semua yang mulai dari Honda sama Yamaha doang kayaknya yang ini ya, sisanya motor Eropa semua cuy, yang duitnya ya ada gitu lah, Honda Yamaha boro-boro tapi menurut gue ini udah motor sempurna udah ibaratnya. Dan buat di sisi tim satelitnya kita ngeliat fairing tengahnya itu oke banget lah, fairing tengah kan udah precis banget lah, dan ya gue pengen lihat aja performa dari Ducati ini apakah bakal bisa lebih baik lagi daripada musim lalu. Musim lalu kan kayaknya agak-agak ketek kucing ya awal-awal tapi ternyata begitu di sesi tes kemarin langsung melesat bagus dan hasilnya oke. Sementara kalau buat Enea Bastianini sendiri, sang debutan dari tim satelit ini ya menurut gua dia agak kesusahan karena harus harus ngerubah gaya balapnya dari yang halus jadi lebih sedikit agresif. Itu aja sih. Aero ground effect-nya dari downwash diffusion downwash-nya menurut gua dia agak sedikit keliengan di situ, dan harus ngikutin ya ada homologasi yang harus beda lah antara satu sama lain. Dan ini juga harus dipertimbangin mana yang harus didengar dari Honda, apakah harus pakai setup dari Enea Bastianini atau setup dari Pecco Bagnaia. Ini nih yang bikin seru nih. Itu aja sih. Ya itu aja mungkin yang bisa gue sampein dari segi apa yang gue lihat di sesi tes kemarin. Dan motor-motornya sejauh ini gue lihat dari segi fisik sih oke aja sih, dari segi aerodinamikanya dan dari segi ground effect sayap segala macam. Dan ya ini gue ada satu komen sedikit dari Yamaha, ini yang bagian belakang ini apa ya gue bingung, tapi itu jadi acuan gue ngelihatnya, kok bisa kayak apa ya, kok kenceng gitu, lebih sampai posisi 3 gitu lebih hasil sesi tes akhir. Oke, tapi agak ngeganggu nggak sih bagian belakang sayapnya itu, belakang motor, aduh itu ngeganggu parah sih. Ya itu aja sih yang bisa pengen gue sampein di tes Portimao kemarin, dan apa yang gue lihat itu kayaknya oke semua sih. Dan ya mungkin itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oh iya, tolong banget ya, ini lu pada komen-komen tadi di kolom komen, soalnya gue ngikutin aerodinamika teknologi MotoGP ini agak kurang. Ya itu aja dari gue. Oke, bye.